Di jantung kota Surabaya, berdiri sebuah rumah megah bergaya kolonial yang kini tertutup debu, dipeluk lumut dan diselimuti aura kematian. Masyarakat mengenalnya sebagai Rumah Darmo, bangunan angker yang tak pernah berpenghuni sejak tragedi berdarah puluhan tahun silam. Tahun 1940-an, rumah itu dibangun oleh keluarga kaya raya bernama Sodarmo. Mereka dikenal dermawan, tapi rumor mengatakan bahwa kekayaan mereka berasal dari pesugihan. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan dan bau dupa menyeruak dari dalam rumah. Tak ada yang berani bertanya. Sampai suatu malam seluruh keluarga hilang secara misterius. Kabar beredar bahwa mereka menolak bayar tumbal, dan makhluk gaib yang selama ini membantu mereka menuntut balas. Tahun 2003, sekelompok remaja urban explorer nekat masuk ke dalam rumah itu. Mereka merekam segalanya. Awalnya hanya debu, sarang laba-laba, dan perabot antik. Tapi di lantai 2, kamera mereka menangkap bayangan wanita berbaju putih, berdiri di ujung lorong tanpa kaki. Mereka kabur, tapi salah satu dari mereka, Dimas, ditemukan tewas di rel kereta seminggu kemudian, tubuhnya tanpa kepala. Pak Slamet, satpam komplek dekat Rumah Darmo, mengaku sering mendengar suara anak kecil tertawa di tengah malam, diikuti dengan tangisan lirih seorang wanita. Kadang seperti ada yang melempar batu dari dalam rumah, ujarnya, padahal tak ada siapa-siapa. Pernah juga terlihat cahaya merah menyala dari jendela lantai atas, tapi saat diperiksa, rumah itu gelap gulita. Konon, itu adalah api neraka yang membuka jalan bagi jin penjaga rumah. Hingga kini, setiap orang yang mencoba membeli atau merenovasi Rumah Darmo selalu mengalami kecelakaan atau kematian misterius. Arsitek pertama yang merancang ulang bangunan itu mengalami kecelakaan. Mobil saat pulang dari survei, tewas di tempat. Pengusaha kedua, jantungnya berhenti saat tanda tangan kontrak pembelian. Warga sekitar percaya Rumah Darmo tak boleh disentuh. Ia adalah penjara bagi para roh, dan siapapun yang mencoba membukanya akan menjadi penghuni berikutnya. Malam ini rumah itu masih berdiri, diam, tapi jangan terkecoh. Kadang, jika kau lewat di depan gerbang besinya saat hujan turun, kau bisa melihat sepasang mata merah menatap dari balik tirai sobek. Dan jika kau membalas tatapannya, kau tak akan pernah pulang. Tahun 2010, seorang jurnalis muda bernama Rara tertarik mengungkap fakta di balik Rumah Darmo. Ia menemukan dokumen lama di kantor arsip kota, surat tanah atas nama keluarga Sodarmo yang tak pernah dicabut, serta laporan kepolisian yang tak pernah dirilis ke publik. Dalam laporan itu disebutkan, tetangga sempat mendengar teriakan dari dalam rumah pada malam hilangnya keluarga. Namun saat polisi tiba, rumah terkunci rapat tanpa jejak perlawanan atau pelarian. Di ruang tengah hanya ada 5 cangkir teh yang masih hangat dan seekor kambing hitam tanpa kepala. Rara mencoba masuk ke rumah itu diam-diam. Saat ia melewati ruang tamu yang penuh debu, lampu gantung tua mulai berayun sendiri. Di dinding ada foto keluarga Sodarmo, namun wajah mereka telah pudar dan hanya matanya yang masih tampak, menatap lurus ke arah siapapun yang melihat. Setelah kunjungan itu, Rara mulai bermimpi buruk. Ia melihat Rumah Darmo dalam kondisi utuh, dengan suara pesta tawa dan dentingan gelas. Tapi saat ia masuk dalam mimpi itu, semua orang menatapnya kosong, dan perlahan wajah mereka berubah menjadi kerangka. Pada malam ke-7, Rara ditemukan di dalam mobilnya, yang terparkir tepat di depan Rumah Darmo. Mata terbuka lebar seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Kamera handphonenya menyala, dengan rekaman terakhir menunjukkan dirinya berbicara sendiri. Dia memanggilku. Aku harus masuk. Dia bilang aku bagian dari keluarga sekarang. Salah satu paranormal terkenal di Surabaya, Mbah Joyo, mencoba menelusuri energi gaib rumah tersebut. Menurutnya rumah itu berada di atas titik silang 4 jalur gaib dari Gunung Kawi, Alas Purwo, Laut Selatan, dan Gunung Lawu, membentuk gerbang antara alam manusia dan alam arwah. Mbah Joyo menemukan bekas ritual, pemanggilan kekuatan bawah tanah di ruang bawah tanah rumah, derling kandaram tulang binatang, dan ukiran kuno di dinding yang berisi kalimat berbahasa Jawa kuno. Sopo sing nglanggar janjiku, bakal ilang rohone nganti 7 turunan. Siapapun yang melanggar janjiku akan kehilangan jiwanya hingga 7 turunan. Namun malam itu Mbah Joyo tak pernah keluar dari rumah. Hanya tongkatnya yang ditemukan tergeletak di ambang pintu dengan bau gosong menyengat. Tahun 2023, seorang content creator bernama Kevin membuat vlog horor dan nekat bermalam di Rumah Darmo. Videonya viral karena menangkap penampakan seorang wanita putih berdiri di langit-langit seperti cicak, tersenyum lebar dengan mata merah darah. Kevin menghilang sehari setelah video itu tayang. Akunnya terus memposting secara otomatis setiap malam jam 03.00
Isinya selalu sama, gambar gelap dengan suara bisikan lirik. Kita semua akan tinggal di sini. Bersamaku. Kini rumah Darmo tak lagi sepi. Banyak yang mengaku mendengar panggilan untuk datang. Mereka yang masuk tak pernah keluar dengan jiwa yang sama. Karena rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah makhluk hidup yang lapar akan jiwa-jiwa penasaran. Dan jika malam ini kau bermimpi berada di sebuah rumah tua berlantai marmer, dengan pintu besar dan aroma bunga melati busuk, jangan buka pintunya. Karena itu bukan mimpi, itu undangan.